Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Pastabikul Khairat. Bagaimana? Sudah mensubscribe? Yang belum silakan subscribe dulu ya. Kemudian like dan jangan lupa loncengnya dinyalakan. Apa kabar semua teman-temanku, sahabatku dan saudaraku? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan bahagia selalu. Dan kali ini Pastabikul Khairat akan bercerita tentang asal usul situ Bagendit. Karena mungkin ada beberapa yang ingin tahu atau belum tahu tentang asal usul situ Bagendit. Saya akan bercerita dengan singkat saja supaya tidak bosan mendengarnya. Baiklah, kita mulai. Awalnya situ Bagendit bukanlah situ, tetapi sebuah daratan atau perkampungan yang cukup padat. Dalam perkampungan tersebut ada seorang yang kaya raya, seorang janda yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, kemudian tanah yang luas, sawah yang luas, kebun juga yang luas, dan dia terkaya di situ Bagendit tersebut atau di kampung tersebut. Dan janda yang kaya itu bernama Nyi Endit. Karakter janda kaya raya tersebut sangatlah tidak baik. Dia seorang sombong, kemudian kejam, pelit, dan hal-hal yang negatif ada di dirinya. Suatu ketika datang seorang kakek-kakek musafir yang dalam perjalanan dia kehabisan bekal dan datang ke rumahnya Endit. Kebetulan datang ke rumahnya Endit untuk meminta segelas air karena kehausan. Kakek itu datang dan memintanya hanya segelas air. Tetapi apa yang terjadi ketika Nyi Endit berhadapan-hadapan dengan kakek tersebut? Bukannya Nyi Endit memberi segelas air, tetapi dia malah menghardik si kakek tersebut. Dia menghardiknya dan mengusirnya, mengejeknya, mencelaknya. Si kakek tersebut sangat-sangat sakit hati oleh perlakuan Nyi Endit yang telah menghardiknya, mencelaknya, dan menghinanya habis-habisan. Sehingga si kakek tersebut mengancam, "Dengarkan, wahai pemilik rumah ini, kamu yang kaya raya tetapi kamu tidak memberi kebaikan kepada orang lain, maka kamu akan celaka." Tetapi Nyi Endit tidak mengabaikan ancaman si kakek tersebut. Nyi Endit berlalu di hadapan si kakek, dan si kakek musafir tersebut berkata, "Baiklah, dengarkan saya akan menancapkan tongkat ini di halamanmu. Nanti apabila tongkat ini tercabut, maka akan keluar sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Itu adalah terakhir untuk dirimu." Kemudian si kakek itu berlalu. Nyi Endit tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si kakek. Hanya sedikit penasaran dengan menengok kayu yang ditancapkan oleh si kakek tersebut. Dia penasaran apa yang akan keluar dari tanah tersebut. Dia kemudian mencabutnya, tetapi
si kayu tersebut tidak bisa dicabut oleh dia sendiri. Kemudian dia menyuruh pegawainya untuk mencabut kayu tersebut, dan pegawainya juga tidak bisa mencabutnya. Beberapa hari kemudian, si kayu tersebut sudah banyak yang mencoba untuk mencabutnya, tetapi tetap saja tidak bisa, seperti kayu tersebut sangat dalam menancapnya. Padahal dia melihat kalau kayu tersebut hanya ditancapkan biasa saja oleh si kakek tanpa ada tenaga yang kuat untuk menancapkan, tetapi anehnya tidak bisa dicabut. 3 hari berlalu dalam mencabut tongkat tersebut, tapi semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada yang mampu. Hari ketiga baru ada seseorang bisa mencabut si tongkat tersebut yang ditancapkan oleh kakek. Dan apa yang keluar dari tanah tersebut? Ternyata adalah semburan air yang menyembur ke atas, dan semuanya kaget dengan semburan air tersebut karena wilayah tersebut dulunya tandus dan tidak ada air dan sangat susah air. Semuanya terus berusaha menutupi air tersebut, tetapi sia-sia. Semuanya terus berusaha untuk menghalangi air tersebut keluar, dan semuanya tidak bisa dilakukan. Berhari-hari air tersebut keluar dan keluar dan keluar tanpa bisa ditutupi, sehingga mulailah menggenang rumah yang megah tersebut. Rumah yang besar, yang indah, yang tidak ada bandingan di kampung tersebut pada masa itu. Nah, karena air tidak bisa ditutup dan tidak bisa dihentikan dari dalam tanah tersebut, maka terus menggenang. Tidak hanya rumahnya Endit saja yang kena air tersebut, tetapi imbasnya kepada masyarakat yang lainnya juga, kepada tetangganya juga sama kena air tersebut, sehingga air tersebut terus bertambah tinggi, bertambah tiap hari bertambah tinggi, sehingga air tersebut meredam, menenggelamkan semua yang ada di kampung tersebut dan tidak tersisa. Akhirnya kampung itu menjadi genangan air yang luas dan kita kenal sekarang menjadi Situ Bagendit. Dan kemana Nyi Endit yang menyebabkan satu kampung tenggelam? Semuanya tidak ada yang tahu kemana dia. Apakah dia tenggelam, ikut tenggelam dengan hartanya, atau ikut mengungsi ke daerah yang lain untuk menyelamatkan diri. Ada banyak cerita yang mengatakan bahwa Nyi Endit ikut tenggelam di tempat tersebut bersama harta yang banyak, dan kemudian kata orang Nyi Endit menjadi buaya di dasar Bagendit tersebut. Tapi itu hanyalah cerita dan sasakala atau legenda asal usul dari Situ Bagendit. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita bisa memetik pelajaran dari cerita tersebut untuk karakter yang tidak baik itu akan ada balasannya. Sekecil apapun kejelekan, maka akan ada balasannya. Bila itu terjadi, maka ternyata balasan Allah memang sangatlah dekat. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun juga ditampakkan. Demikianlah sahabat-sahabatku,
sebuah cerita yang bisa menjadi ibroh buat kita, bisa menjadi pelajaran buat kita mana yang terbaik untuk kita. Dan ini adalah suatu contoh yang tentu tidak harus kita diikuti. Mungkin ceritanya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap kepada Allah terjauh dari siksa Allah, terjauh dari hal-hal yang membahayakan kita, tetapi kita selamanya diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup ceritanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi juga saya mengucapkan jazakallah khairan katsiron, jazakumullahu khairan katsiron. Terima kasih untuk dukungan channel Fastabiqul Khairat. Semoga kalian semua yang mendukung channel ini dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rezekinya, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan cerita yang lainnya. Yuk abi kita acanda. Cina hirup. Say what you wanna say to me now.